Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama DPP Leseng Gempek Indonesia desak Dinas Pertanian Kabupaten Goa awasi ketat pengecer pupuk bersubsidi yang bermain harga dan kota petani. Dewan Pimpinan Pusat DPP Leseng Gempek Indonesia menyoroti keras praktek dugaan penyimpangan dalam sistem penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Goa yang dilakukan oleh oknum pengecer dan pedagang pupuk bekerja sama dengan sebagian kelompok tani. Berdasarkan temuan lapangan, pola yang digunakan cukup sistematis. Pengecer pupuk terlebih dahulu mengumpulkan dan menyetor data ERDKK milik kelompok tani yang biasanya berjumlah sekitar 25 orang per kelompok. Data tersebut kemudian disetor ke distributor pupuk sebagai dasar pengambilan alokasi pupuk bersubsidi. Namun yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Kelompok tani diminta lebih dulu menyetor uang kepada pengecer, padahal seharusnya pengecer yang menebus pupuk ke distributor sesuai ketentuan dari pemerintah. Modus keuntungan pengecer. DPPL Senggempa Indonesia menemukan bahwa harga pupuk bersubsidi dijual melebihi harga eceran tertinggi atau HET. Pupuk urea dengan HET 90.000 dijual kepada kelompok tani 115.000 per sak per 50 kg. Pupuk NPK dengan HET 92.000 dijual 120 per sak. Bahkan untuk jatah pupuk dari petani yang sudah tidak aktif atau telah merantau, oknum pengecer diduga menjual pupuk tersebut di pihak lain dengan harga mencapai 160.000 per sak. Jika petani tidak mampu membayar tunai, pengecer memberikan sistem bayar setelah panen, dalam kurung tebus tunda, namun dengan harga yang lebih tinggi. Dalam beberapa kasus, pengecer bahkan menjual pupuk bersubsidi ke pedagang lain yang kemudian dijual kembali kepada petani dengan harga 185.000 per sak hingga 200 per sak, jelas jauh dari HET sesuai pemerintah. Penyimpangan sistem distribusi. Setelah pupuk keluar dari distributor, pengecer mengangkut pupuk ke rumah pribadi dan menjadikan seolah-olah gudang pribadi, bukan tempat penyaluran resmi. Hal ini menyalahi ketentuan distribusi pupuk bersubsidi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Permentan Nomor 01 Tahun 2020 tentang alokasi dan HET pupuk bersubsidi. Akibat praktek ini, petani di dataran tinggi Goa semakin terpuruk. Banyak yang tidak mampu membeli pupuk bersubsidi, bahkan gulung tikar dan memilih merantau keluar daerah seperti Malaysia, Kalimantan, dan Morowali demi bertahan hidup. Tuntutan dan seruan DPP Senggempa Indonesia. DPP Senggempa Indonesia menegaskan bahwa praktek seperti ini adalah bentuk penyalahgunaan wewenang dan permainan harga yang harus segera ditindak tegas oleh Dinas Pertanian Kabupaten Goa, pihak kepolisian, serta inspektorat daerah. Kami mendesak Dinas Pertanian Goa untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja para pengecer pupuk bersubsidi, termasuk kelompok tani yang terlibat dalam manipulasi ERDKK
ini bukan sekedar pelanggaran administrasi, tapi juga merugikan petani kecil yang menjadi korban sistem. DPP El Senggompa Indonesia juga meminta Kementerian Pertanian dan Kejaksaan Negeri Goa untuk menurunkan tim pemeriksaan sebab dugaan ini dapat mengarah pada tindak pidana penyimpangan distribusi barang bersubsidi negara. Ya, penutup untuk DPP El Senggompa Indonesia. DPP El Senggompa Indonesia menegaskan bahwa pupuk bersubsidi adalah hak petani kecil, bukan alat mencari keuntungan pribadi bagi pengecer atau pedagang nakal. Jika praktis seperti ini terus dibiarkan, maka ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di Goa akan terus tergerus sementara angka kemiskinan kian meningkat. Itulah kejadian di Kabupaten Goa. Jadi terkait dengan petani, yang kaya itu adalah pengecer, yang kaya itu adalah pedagang yang membeli pupuk bersubsidi dari pengecer, ya, pedagang nakal ini menjual 185.000 sampai 200.000 per panen. Ya, artinya habis panen baru dibayar. Inilah yang membuat petani kita ini tidak bisa berkembang, semakin miskin sampai dia jual tanahnya, tanah kebunnya untuk merantau demi untuk bertahan hidup. Karena kapan dia tinggal terus untuk bertahan berkebun, maka utangnya menumpuk. Ya, begitulah sistem pertanian petani di Goa. Kenapa seperti itu? Ada penyuluh pertanian di Dinas Pertanian. Ini tidak pernah turun tangan memberikan penyuluhan kepada petani. Ya, terkait dengan pengawasan pupuk juga, ini tidak pernah diawasi pengecer atau kalau petani apakah pupuk ini sampai di petani atau tidak. Ini yang harus diawasi ketat. Inilah kejadian di Goa sehingga angka kemiskinan itu terus bertambah. Jadi kalau semua baik pemerintah, baik dinas-dinas yang terkait dalam hal ini tidak turun tangan untuk mengevaluasi kinerja pengecer, ya, kelompok tani dan pedagang nakal, maka itulah yang terjadi terus di Goa. Rakyat tidak akan berkembang, rakyat semakin sengsara dan semakin miskin, dan pada akhirnya dijual tanah kebunnya untuk merantau ke Malaysia, ke Kalimantan, ke Morowali atau di daerah lain demi untuk bertahan hidup. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.